Bang Panorama, dia jual jas sampai 15 juta. Kerja setengah hari doang gajinya 15 juta. Itu saya sebagai instruktur. Nah, sambil belajar jahit juga tuh di situ. Karena gimana nih pemasarannya gitu kan. Kalau untuk buka jahitan, menurut saya itu memang nggak pakai modal. Sistem kerja itu kita hasilnya bagus, rapi, terus dia bikin lagi gitu. Jangan sampai pelangganmu tuh ditelan bumi, kan begitu kan, telan bumi. Buka dua usaha, yang pertama tailor, yang kedua konveksi bang. Banyak dulu baru banyak duit gitu kan. Betul, kalau itu. konveksi. Lalu go internasional lagi. Kita simak nih omongannya nih. Aduh, jangan lah. Iya. Aduh, malu lah kita masih muda ini. Ya nggak apa-apa mas, bagi-bagi pengalaman ya kan. Kita harus presentasi bang, presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan nama saya Kang Deden bang. Iya. Salah sendiri ngapain muncul di sini ya kan? Memang kalau di dunia jahit untuk pengalaman masih minim ya bang ya. Pengalaman saya itu dari garmen dari tahun 2017. Nah, setelah itu memang masih baru. Kalau untuk dunia jahit itu saya masih baru. Ya sebelum corona ya. Nah pas corona saya keluar. Nah dari situ kita tuh keluar dari garmen kurang lebih 4 tahun deh. Kalau dari garmen itu mulai buka usaha ya nekat lah, modal nekat, nggak pakai modal nekat aja. Ya. Pelan-pelan modal nekat sambil di situ memang kan di daerah saya itu ada LKP, kebetulan lagi membutuhkan instruktur lah, kalau nggak salah itu pengajar. Saya daftar. Nah di situ saya sebagai instruktur. Nah sambil belajar jahit juga tuh di situ, karena kan basic saya itu kalau di garmen nggak punya skill apa-apa lah, hanya sewing gitu kan. Ya. Nah dari situ kita belajar, oh kayak gini gitu. Sambil kita ngajar juga sih, ngajar yang bisa saya bisa gitu. Ya alhamdulillah ketika ngajar sambil buka permakan juga sih awalnya, buka permakan. Ya. Buka permakan. Ya untuk belajar sih kita kursus-kursus dari buku aja sih untuk belajar jahit dari buku. Mungkin kalau untuk buka usaha sih kurang lebih dari tahun 2020 sih sampai sekarang kalau untuk buka usaha jahitan. 3 tahun dilatnya baru ya. Nah, baru masih baru banget gitu, Bang. Ya. Ya, alhamdulillah meskipun masih baru, tiap tahun itu saya target harus ada peningkatan gitu. Peningkatan kita nggak hanya belajar teknik jahit, teknik pola, kita pun belajar pemasaran. Oh gimana nih pemasarannya gitu kan. Nah di situ kita belajar pemasaran nih, oh branding dulu nih, kita personal branding, kenalin dulu, oh gini. Ya alhamdulillah dari situ melonjak, banyak order gitu kan. Ya mungkin kalau untuk buka jahitan menurut saya itu memang nggak pakai modal sebenarnya gitu kan. Skill memang betul kayak Bang Yunal itu nggak pakai modal. Dari pertama buka sampai sekarang saya itu nggak pernah pakai modal, karena memang untuk jasa jahit itu kan dari DP ngambilnya. Betul. Jadi kita nggak pakai keluar modal sedikit pun gitu kan. Modal saya itu hanya skill, hanya punya mesin, gitu kan. Skill. Memang kan kalau untuk orderan kita kebanyakan hampir 60% dari online, 40% dari offline. Gitu Pak. Kebanyakan itu dari online. Ya mungkin kita pasang nomor dari Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, ya semua. Tapi Mas, antara sekian aplikasi yang lebih dominan di mana? Yang lebih dominan itu antara TikTok sama Shopee, Mas. Shopee ya, itu kan apa ready masalahnya ya. Nah gitu. Tapi kebanyakan order via WA juga. Ya. Gitu. Via TikTok langsung ke WA, kadang maunya di Shopee gitu. Ya.
Ya di situ ya alhamdulillah orderan kemana-mana gitu kan. Kita kan carinya itu kalau untuk yang baru-baru kan kita benar-benar gitu untuk pelanggan satu ini benar-benar kita kerjainnya itu benar-benar maksimal gitu kan. Iya, iya. Kita jadi sistem kerja itu kita hasilnya bagus, rapih, terus dia bikin lagi gitu. Jadi untuk konsumennya itu kita tetap nge-save konsumen yang baru, terus yang datang kita nge-save lagi gitu kan, continue. Jadi untuk pemesanan sih ada yang baru, ada yang lama, terus menerus gitu kan. Yang penting kita cocok. Ya makanya kan itulah gunanya kan kayak Bang Yajid pun mengadakan pola pelatihan pola, ya gunanya itu buat teman-teman itu kan biar terlatih hasil karyanya itu bagus kan begitu kan. Nah, Iya. jadi ketika kita udah bisa menjual itu, ya bisa yang saya bilang selama ini di Facebook itu jangan sampai pelangganmu itu ditelan bumi kan begitu kan, telan bumi itu nggak balik-balik lagi kan begitu kan. Nah jadi emang ya sebenarnya kan udah kalau kita simpulkan udah minim banget modalnya, modal cuma skill ya skillnya itu yang mumpuni gitu ya kan. Kalau untuk dibilang modal di sisi apa namanya itu produksinya kan nggak terlalu. Iya betul. Kayak teman-teman yang baru belajar jahit, apa yang udah mulai bisa menjahit, kalau masih ada hasilnya yang masih ya kurang bagus gitu, nah belajarlah sama Bang Yajid, mumpung ada pengalaman. Kalau untuk usaha, saya itu ada buka dua usaha. Yang pertama tailor, yang kedua konveksi, Bang. Iya. Jadi kalau kelas tailor kita yang ngerjain tuh, kalau konveksian ada lagi karyawan gitu. Tapi di sisi dua usaha itu mana yang lebih dominan menurut situ sendiri? Kalau untuk dominan sih tailor sih, Bang. Yes, merdeka. Jadi kalau untuk konveksi itu kan dia ngejarnya itu kuantiti, bukan kualitas. Banyak dulu baru banyak duit gitu kan. Kalau konveksi. Kalau untuk tailor itu kita ngerjain sedikit aja, itu duitnya udah gede. Betul. Nah seperti ini Mas, ini Mas Abang Panorama, dia jual jas sampai 15 juta, kerja setengah hari doang gajinya 15 juta. Pasti. Nah itu dia. Cuman untuk saat ini sih kalau untuk jas kita nggak order, Bang. Nah, nggak ordernya apa kendalanya? Kendalanya memang di sini kan mikirnya jas itu kan lama tuh. Ya. Prosesnya lama. Yang kedua pemasarannya pun kita nggak paham kalau untuk jas. Iya. Dari skill ilmunya pun nggak ada kalau untuk jas. Nah, tapi kalau masalah skill sama ilmunya, nah ini orang Depok ada ya, manfaatin aja. Masuk lagi marketing. 10 juta bro. 10 juta uang denger 1, 2, 3, 4, 5 uang denger sejuta lah apalah. Ya kan bahasanya kan berbagi pengalaman, berbagi apa namanya kan. Nah kan secara tidak langsung kan udah masuk lagi marketing kan. Iya. Nah, itulah yang ilmu dagang itu susah dipelajarinya itu. Iya betul. Nah, kira-kira seperti itulah kisahnya Kang Deden ya. Sekarang kisahnya Sukses Bang Mas, Munis. sukses Kang, Akang ya, sukses. Jangan saya lah.